Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dan pendengar Radio SKFM dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program siaran Ramadan setiap hari menemani Anda di sore hari. Nah, kami sengaja menayangkan atau menyiarkan di sore hari menemani Anda yang sedang menyiapkan menu berbuka puasa. Nah, semoga Anda semuanya, terutama yang sedang menyiapkan berbuka puasa bersama keluarga, selalu sehat dan bahagia. Nah, saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, dan mungkin yang ada di Kutai Timur. Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga dan bisa menikmati Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Pemirsa PKTV, setiap hari kami hadirkan acara siar ini dengan berbagai macam tema dan narasumber, dan kali ini kita mengundang beliau jauh-jauh dari Sidoarjo ke Kalimantan Timur untuk berbagi ilmu kepada Anda semuanya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio. Alhamdulillah. Untuk sekian kalinya ini ya, Ustaz ya. Sudah dulu Prof sering datang ke sini sebelum corona mungkin. Betul. Beliau adalah Direktur Markas Turot Nabawi, Pusat Studi Hadis. Ini luar biasa. Ini baru saya dengar juga karena pengalaman beliau mungkin atau keilmuan beliau yang sungguh luar biasa. Kalau Anda ingin tahu Turot Studi Hadis itu ya, mungkin bisa buka Google ya. Lah beliau direkturnya, alhamdulillah bisa hadir di sini. Nah, pada sore hari ini kita mencoba untuk membahas sebuah tema, yaitu memaknai hikmah Ramadan. Alhamdulillah kita kehadiran beliau. Ini nanti kita coba beliau menyampaikan prolog dulu. Setelah itu baru kita akan tanya jawab. Baik, Prof. Waktu dan tempat untuk bisa membawakan kita pada diskusi tentang tema ini, yaitu memaknai hikmah Ramadan. Silakan, Prof. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saya biasakan majelis apapun, entah itu kuliah di Pasca, entah itu ngaji, hak Allah untuk kita dulukan, kemudian hak Rasul. Alhamdulillah menjadi haknya Allah, wa nusalli wa nusallim ala rasul karim menjadi haknya Rasul. Jika sebuah majelis apapun dimulai dengan seperti ini, mudah-mudahan majelis ini majelis yang berkah. Amin. Ilmu yang kita gapai juga menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Bangga sekali, sudah lama saya tidak bersua ini, ya, karena tugas dinas mengajar di Saudi Arabia, sehingga alhamdulillah sekarang setelah corona selesai kita bisa hadir bersua kembali. Tema kita menarik, apa sih Ramadan itu? Diambil dari kata Ramadan. Ramadan itu arti harfiahnya membakar. Ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, itu merupakan sigot mubalaghah, sifat yang berlebih-lebihan. Jadi kalau Ramadan itu artinya membakar, Ramadan berarti pembakaran habis-habisan. Sama dengan misalnya Rahimah, sayang. Rahman, maha sayang. Klimaks dari sifat sayang. Kenapa? Karena memang mudah-mudahan
kita ini oleh Rasul diibaratkan seperti besi. Tambah hari, tambah kotor, banyak kerak, gitu ya. Maka dengan dibakar besi ini, endingnya nanti biar kembali kepada besi yang murni. Nah, besi yang murni, yang bersih, yang tidak ada kotoran lagi. Yang lazim untuk jiwa kita menjadi jiwa yang fitrah. Ya, itu endingnya nanti ke sana. Sehingga di bulan Ramadan inilah media kita banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, ketaatan, yang mudah-mudahan semua ketaatan itu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita gapai di bulan Ramadan ini nanti bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu gambaran kenapa dinamakan bulan Ramadan. Ceritanya menarik. Di dalam jiwa kita ini ada dua unsur yang terus perang saudara. Gitu. Ada dua oknum. Gitu. Yang satu adalah hati. Yang kedua adalah syahwat. Nah, gitu. Kata Rasul, ala fa inna fil jasadi mulghah fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi ala wa hiya qalb. Dalam jasad kita ini, kata Rasul, ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, mudah-mudahan cermin baik seluruh kiprah kita. Tutur kata kita menjadi baik. Bahkan mungkin ngerumpi kita ini yang baik. Ada ngerumpi yang buruk masalahnya. Masya Allah. Langkah kita baik. Pendengaran kita jadi baik. Penglihatan kita jadi baik. Itu kalau dikawal oleh hati nurani ini. Nah, ini berhadapan dengan nafsu yang keroknya itu adalah setan. Yang keroknya itu adalah setan. Iblis. Setiap kita selalu didampingi khinzab yang levelnya macam-macam. Levelnya ustadz misalnya beda dengan levelnya bawahan. Levelnya ustadz itu biasanya gini, kalau ceramah semuanya tuh biar dipuji orang. Repot lagi. Muncul namanya sum'ah gitu loh. Ya Allah, itulah yang namanya khinzab itu. Maka tolong punya anak jangan dinamakan khinzab itu. Mengganggu orang lain. Itu ceritanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang kerok dari hawa nafsu itu dijirut sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira bagi kita semua, orang-orang yang mukmin, yang muslim, yang sholat, yang puasa khususnya, dapat bisyarah, kabar gembira bahwa setannya itu akan dibelenggu. Langit dibuka oleh Allah, Masya Allah. Surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan media ini mudah-mudahan kita sampai nanti pada poin berikutnya. Monggo, apa yang ingin ditanyakan misalnya. Baik, terima kasih Ustaz. Sedikit yang dijelaskan beliau, mungkin sebagian pemirsa sudah mulai menangkap bahwa Ramadan ini istilah mudahnya adalah membakar. Membakar dari apa tadi diibaratkan sebuah, kalau ada pipa terus pipanya ada kerak-keraknya gitu.
maka kita dalam puasa ini menggerus kerak-kerak itu sehingga kita punya darah yang lancar, mungkin begitu ya. Tapi nanti akan kita coba dari situ. Nah, sekarang gini Pak Prof, kira-kira kalau kita bicara makna Ramadan, makna Ramadan ini kan kalau kita dari tujuan Ramadan itu melatih diri. Betul. Kira-kira menurut Prof gimana ini kalau kita maknai Ramadan ini? Oke, karena tadi itu ada kabar gembira bahwa setan hijab kita ini sudah dijiret ya, bahasa dibelenggu sedemikian rupa. Sekarang yang dominan dalam jiwa kita bukan lagi hukum syahwat. Yang dominan adalah hukum hatinya. Sudah yang namanya hati kita yang paling dominan, kemudian diguyupi lagi oleh Rasul bahwa pintu-pintu surga terbuka. Maka kalau kita ada keinginan berbuat baik sedikit saja, dibuat kita itu gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di luar Ramadan kayaknya kita jarang deh pegang Quran gitu ya. Iya, jarang sekali pegang Quran. Justru ketika datang Ramadan ada keinginan sedikit saja, kalau kita tidak tadarus, tidak baca Quran, bahasa Inggrisnya tuh jodoh. Mudah-mudahan paham ya, jodoh. Tapi kalau di sini jodoh itu yang ini minuman, bukan makanan. Jodoh Makassar. Oh, jodoh Makassar. Jodoh itu artinya kecewa sekali. Getun. Nah, getun gitu. Ya Allah, kenapa saya tidak tadarus gitu. Misalnya lagi, ya Allah, di luar bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat malam barangkali bisa dihitung 1, 2, 3 hari. Iya, bahkan ada yang belas sama sekali tidak. Lagi-lagi datang bulan Ramadan, keinginan sedikit aja untuk melaksanakan sholat malam yang biasanya di bulan Ramadan namanya taraweh. Iya, nama aslinya adalah Qiyam Ramadan. Itu, wah, kalau enggak kumpul sama teman-teman, apalagi ada media tausiah, wah, rugi banget, rugi sekali. Nah, inilah cermin bagaimana dibukanya pintu-pintu surga. Nah, ya, mohon maaf khususnya seorang Muslim kalau bekerja apapun, mudah-mudahan nanti dapat sesuatu. Itu bagi seorang Muslim itu berkeyakinan secara teologisnya, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadilah dari Allah. Awalnya hijab bilang, bukan. Itu hasil jerih payahmu. Itu hasil keringatmu. Sehingga dampaknya apa? Nanti alhamdulillah kita punya mobil baru. Alhamdulillah. Gitu. Nah, istri kita ditanya, ibunya anak-anak, mobilnya baru nih, gitu. Lah, ibunya anak-anak yang yakin fadilah, dia jawabnya, hadza min fadli Rabbi, gitu. Ini murni karunia dari Allah. Berbeda kalau, mohon maaf, tidak dikontrol dengan hati. Ya, disemoni mobilnya baru nih ya Bu. Jawabannya menarik. Siapa dulu bapaknya anak-anak? Akhirnya ya tetangga bilang, memang koruptor ya Bu ya. Jadi itu. Nah itu sehingga apa? Karena ini merasa fadilah dari Allah, yakin tidak semua ini milik saya. Gitu. Ada bonus yang dititipkan oleh Allah terhadap fadilah yang kita gapai. Realnya ya. Saya ceramah gini ini nanti akhirnya dapat 317 triliun misalnya gitu. Amin. Amin. Yakin 317 triliun itu bukan murni milik saya gitu. Itu ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, nikmati bonus itu silakan.
Habiskan enggak apa-apa, tapi tolong dalam batas kewajaran. Enggak boleh mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Alhamdulillah bonus-bonus itu sampai kepada nisab diambil oleh Allah. Makanya Allah bilang khud. Khud itu kata kerja perintah. Akhoda ya'khudu khud. Akala ya'kulu kul. Akala makan, makanlah. Khud, ambillah. Orang yang tidak punya teologi, Allah sadis. Harta saya dirampas. Tapi yang punya keyakinan di bulan Ramadan gini, enggak. Yang diambil Allah itu bukan milik kita, miliknya Allah. Itu di bulan Ramadan, ya Allah. Kalau kita tidak ngerjakan, lagi-lagi bahasa Inggrisnya jodoh tadi. Rugi banget, Masya Allah. Itu dari sisi bagaimana tarhub Allah memberikan keguyuban untuk ibadat, ya. Dari satu sisinya itu. Belum sisi pahala yang dijanjikan. Belum itu. Masih bagaimana kita ini yang biasanya tidak sholat malam, akan menjadi orang yang senang jadi sholat malam. Yang biasanya tidak tadarus, senang jadi tadarus. Ya Allah. Kalau kita hidup zaman Rasul itu, di Masjid Rasul itu antara mimbarnya Rasul dengan rumahnya Rasul dulu ada ustuana, cagak. 2 cagak begitu. Insya Allah yang satu masih ada melekat di mimbarnya Rasul. Orang yang salah paham dianggap itu tongkatnya Utsman dulu. Enggak, itu yang di Rasul. Yang satu melekat di rumah sudah tidak kelihatan karena sudah di marmer itu. Untuk apa 2 ini oleh Rasul dikasih tali? Maka di bulan Ramadan Rasul bilang, man ta'ama sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ili walam yamkus min ujurihi syai'a. Siapa yang guyub memberi santapan orang yang berpuasa, dia akan kecipratan dapat pahala seperti pahala orang yang melaksanakan puasa itu. Tidak pernah terjadi ini kalau nggak di bulan Ramadan. Nah kalau misalnya 1 orang itu dapat 1 triliun, kita setiap hari 10 aja sudah 10 triliun. Invest kita ini, ya Allah. Apalagi saya saksikan itu di Sidoarjo itu sampai ada yang 100 bungkus. Masya Allah. Sehingga apa? Orang-orang miskin itu GR. Ya Rasulullah, fadhabal agniya. Kalau gitu orang-orang kaya itu sabakona, bisa melampaui, mengalahkan kita. Kenapa kata Rasul? Mereka sholat, kami sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka dengan hartanya itu bisa memberi makan gitu. Kami kan tidak bisa, ya Rasul. Kan gitu. Manusiawi dong. Yeah. Manusiawi. Apa kata Rasul? Wati tatil kal ujur liman asraba surbatan minat laban. Pahala miliatan gitu bukan hanya digapai orang yang memberi santapan hebat. Apa? Kalau di sini makanan paling hebat apa? Hamburger. Misalnya gitu. Tapi bisa digapai orang yang ikhlas memberikan seserupan air susu. Nah, kita kan tahu yang namanya cangkirnya orang Arab kan jebolan. Lu memberikan curi itu nggak kalah dengan memberikan ini, tapi nggak beli nakalan. Oh, kalau ngasih air gitu sama dengan makanan, saya gembong air aja, jangan gitu. Masih tidak mampu. Watita tuntul ujur. Pahala yang dijanjikan Allah seperti itu akan digapai oleh orang yang surbatan minal ma. Seserupan air putih. Ya Allah, semiskin apa sih yang nggak bisa memberikan air putih? Sehingga pengalaman ketika di bulan Ramadan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi,
sudah tidak ada lagi yang namanya tiang itu. Tiang. Nggak ada lagi. Karena sana itu kurma itu kan kayak buah jambe gitu. Dibawa ke masjid, dicampurkan begitu kan. Gitu. Siapapun yang nggak mau. Iya, silakan. Nah, sekarang sudah diamparkan plastik yang lebarnya 1,5 meter, panjangnya terserah orang yang jadi memberi takjil di sana itu harus ngapling dulu. Berlomba-lomba. Iya, jadi 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah harus inden. Saya ngapling ini sekian gitu, dan bukan hanya ngapling, harus punya cumbe. Cumbe itu apa ya? Orang yang misalnya sama masuk perantara ya. Begitu sama masuk masjid, wah, royokan cumi, ayo ke tempat saya ini, ayo gitu. Makelar. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Hikmahnya itu makin banyak yang menikmati, makin berkah. Dan kita nanti akan dapat cipratan pahala yang lebih banyak. Maka duduknya pun nggak boleh sila. Satu, kaki ini diangkat biar banyak orang di situ. Nah, itu ceritanya. Ya Allah, pengalaman di sana. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Madinah. Kalau asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Makkah. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bontang. Yang ada orang tua-tua. Rebutan kita ini, rebutan, ambil kasihkan teman, Masya Allah. Ya Allah, seperti di desa saya gitu. Royokan ngambil itu seperti di desa saya. Cuma bedanya kalau di sana kasihkan teman, ini dimakan sendiri. Itu gara-gara hadis yang saya buat. Apa itu? Man sabaro lafaro. Siapa yang sabar pasti lapar. Artinya? Man, siapa? Sobaro, sabar, lafaro, mesti lapar. Hadis maudhu. Dan hadis yang kedua, wa man ta'akhkhara fala umanalahu. Siapa yang mengakhirkan ambil jatah, enggak kumanan. Iya, itu hadis palsu yang saya buat. Akhirnya ya royaan untuk diri sendiri, bukan untuk temannya. Itulah nikmatnya, ya Allah. Nggak terjadi kalau nggak di bulan Ramadan. Ini baru keguyuban amalannya, belum pada aspek apa pahalanya. Monggo. Luar biasa. Prof, memang wajar pemirsa BKTV, beliau ahli hadis sampai baca. Jadi bisa saya maknai bahwa dari bulan Ramadan ini seperti dikatakan beliau di Mekah. Mungkin pemirsa BKTV yang pernah merasakan Ramadan di Mekah atau di Madinah pasti sesuai dengan cerita beliau, karena beliau memang lama di sana. Mestinya berbagi ini sangat penting ya. Pada saat buka puasa, berlomba-lomba untuk memberi dan berlomba-lomba untuk mengajak. Ya, tadi dibilang makelar tadi ya. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia, ya semoga lambat laun akan mirip-mirip seperti itu. Mudah-mudahan. Di semua masjid sekarang sudah ada namanya iftar. Sudah mulai kayaknya hampir semua rumah di sini digilir gitu. Iya. Digilir untuk memberikan di musola-musola. Nah, sekarang bagaimana makelar tadi menarik orang untuk mencicipi apa yang kita sedekahkan tadi agar pahalanya sama dengan pahala yang orang yang berpuasa seperti itu. Apa tidak seperti itu? Nah, ini lagi Prof. Tadi itu kan dikatakan di awal ada di hati kita tuh dua unsur perang tadi ya, hati dan syahwat ya. Maka muncullah kalau syahwat itu kan dibelenggu, tapi ya pertanyaannya masih ada manusia-manusia yang mungkin belum terketuk ya. Artinya apakah itu setannya masih ada?
pertanyaannya juga setan itu sebenarnya apa sih? Iya, terima kasih. Karena orang itu kan dipikir setan itu kayak wujud, ada setan. Iya. Apakah katanya setan juga nggak ada, tapi ada manusia yang masih seperti Iya, betul. ya tidak apa namanya melaksanakan ibadah dengan badan. Iya. Apalagi tidak puasa diperlihatkan, kan gitu ya. Iya. Silakan. Memang ada versi bahwa setan itu anak cucunya iblis, ada. Tapi ada yang mengatakan setan itu sebuah karakter yang tercela. Makanya nggak kaget kalau ada orang yang berbuat ini setan, nggak gitu misalnya. Jadi, gitu. sifat ya. Karakter atau sifat yang membuat orang itu tercela itu sering juga dinamakan setan. Dan supaya difahami bahwa kabar gembira itu bukan untuk semua orang. Ya tentunya untuk orang-orang muslim yang taat menjalani sholat, menjalani puasa khususnya. Ya. Maka itu mendapatkan bisyarah seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mohon maaf, ya iman enggak, puasa enggak, itu bukan urusan Allah. Maka jangan salah paham, Ustaz katanya setan sudah dibelenggu, masih banyak pencurian. Insya Allah yang mencuri itu bukan seorang muslim dan bukan sedang sholat, bukan sedang puasa. Insya Allah. Karena orang yang sholat, orang yang puasa, seorang muslim ditekan sedemikian rupa, kalau enggak ngotot, insya Allah tidak akan terjadi. Kok contoh sederhana loh di pasar gitu. Iya. Ada timbangan, kita mulai ragu, kita tanya, Bu, timbangannya bagus apa tidak? Selalu jawabannya, puasa, enggak boleh bujuk. Oh, kalau Bu nggak puasa oleh kan gitu. Itu yang mendorong kan begitu, karena puasa ini. Iya, mendorong orang nggak akan berbuat yang tidak baik. Jadi kalau dia nggak muslim, nggak puasa, nggak akan dapat kabar gembira seperti ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apakah setan itu dimaknai makhluk? Sebab Rasul itu pernah ditanya, sahabat namanya Utsman bin Abi As, bukan Utsman bin Affan, bukan. Karena Utsman bin Abi As itu punya pengalaman kalau sholat selalu bacaannya keliru. Keliru aja. Bahkan mungkin kuliah ayyul kafirun tidak habis-habis, muter. Kadang-kadang waktu ini berakhir dengan wal asri. Sama. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi terjadi itu pada sahabat namanya Utsman bin Abi As. Datang ke Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, inna syaitana halat baini wa baina sholati wa qiraati al-bismillah. Ada setan yang mendinding antara aku dengan sholatku, sehingga bacaanku sering salah. Sering ngawur bacaannya itu. Apa kata Rasul? Dzaka khinzab. Yuqalu lahu dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Itu ulahnya setan khinzab. Faida asas tahu, kalau kamu merasakan gangguan seperti ini waktu sholat ini, ada dua solusi yang diberikan Rasul. Satu, fata'awad billah, baca isti'adzah, baca ta'awud. Baca ta'awud menurut tuntunan Rasul ada 4. Yang paling sederhana ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, monggo. Atau dilengkapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa tafassihi, monggo. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, monggo. Nah, yang keempat ini yang sempurna. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa tafassihi. Setelah membaca ta'awud, solusi yang kedua, watfal amil yasar salasan, mentafallah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kalau kita berhenti pada hadis ini bahaya. Bahaya. Coba saya sholat merasa terganggu, saya baca ta'awud, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi, kemudian saya mudah. Wah, samanya tidak harus dilengkapi hadisnya itu.
Ke arah kiri itu maksudnya apa? Ke arah kaki kiri. Nah, jadi nggak sampai meludahi temannya gitu. Ke arah kaki yang kiri. Kakinya sendiri, bukan kakinya orang lain. Apa kata Utsman? Fafa'altu dzalika. Aku praktekkan apa yang jadi bimbingan Rasulullah. Fa'adhabani al-amr. Sejak itu saya tidak pernah lagi diganggu oleh setan. Masya Allah. Kira-kira menurut Nabi, setannya ada di sebelah kiri. Kejelekan itu kan selalu sisi kiri. Dianalisa oleh ulama, kenapa enggak sisi kanan? Sisi depan. Sisi depan itu sisi arah Allah. Karena orang yang sholat sedang berhadapan dengan Allah. Nah, sisi kanan ini sisi kebaikan. Maka solusi yang diberikan Rasul ke sisi kakinya yang kiri. Dia nikmat, orang lain tidak dapat bencana dari perilakunya. Itu nikmatnya, Masya Allah. Gitu. Baik, Prof. Pemirsa PKTV, dimanapun Anda berada, separuh perjalanan ya sudah kita dengarkan tadi beberapa hal tentang memaknai hikmah Ramadan. Kita akan lanjutkan siar kali ini, tapi kita akan coba tayangkan pesan-pesan yang satu ini tetap di siaran Ramadan. Dan pendengar SKFM, silakan untuk ya. Baik, pemirsa PKTV dan pendengar radio SKFM, masih di siaran Ramadan. Kita pada sore hari ini mengangkat tema memaknai hikmah Ramadan dan ditemani atau kita mengundang kehadiran Profesor Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau adalah Direktur Markas Turut Nabawi ya, yang pusat studi hadis di Sidoarjo. Ini luar biasa kita bisa dihadiri oleh beliau ya, datangkan karena tadi apa yang sudah disampaikan. Jadi mungkin sebagian Anda yang mendengarkan atau yang bertemu di tengah jalan ya, karena mungkin awal-awal tidak sempat mendengarkan, mungkin kita akan bisa di-upload ya di YouTube, mungkin bisa nanti didengarkan di situ. Nah, kita lanjutkan dialog kita, Prof, tentang kalau tadi kita sudah bicara kiat, maka sekarang ganjaran ya. Pahalanya kalau kita bisa mengambil hikmah Ramadan ini bisa maksimal. Bagaimana janji Allah terhadap itu? Terima kasih. Ini yang luar biasa. Kalau kita berbuat baik di luar bulan Ramadan, kalkulasinya sudah ada. Katakanlah firman Allah bahwa setiap kebaikan yang kita jalani mudah-mudahan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kan gitu. Ya asri amsalihah. Kan gitu. Bahkan di dalam Al-Quran ketika di luar bulan Ramadan ada kalkulasi lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi 1 rupiah yang kita infakkan diibaratkan 1 butir tumbuh menjadi 7 batang. Setiap batang melahirkan, membuahkan 100 biji. Sehingga 1 itu dikalkulasikan menjadi 700. Walaupun itu firman Allah bukan batasan maksimal. Bisa saja nanti dilipat gandakan 1000 kali atau 1.000.000 kali. Apa ndak habis rahmatnya? Ndak. Wallahu wasi'un. Rezeki Allah itu luasnya luar biasa, tidak akan habis. Tapi juga Allah alim. Allah Maha tahu siapa di antara kita yang dilipat gandakan 10 kali, 20 kali, 100 kali, 700 kali, mungkin sampai 1.000.000 kali. Wallahu a'lam. Muncul hadits qudsi.
Masya Allah, yang namanya Allah itu berfirman lewat lisannya Rasul itu, siapa saja hambaku ini punya niat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Baru punya niat, ya, keinginan berbuat baik, karena dia akan melawan setan tadi itu. Hanya punya niat baik saja sudah dapat satu kebaikan. Kalau diazimakan itu dikuatkan. Kalau misalnya realnya saya niat ingin haji misalnya, ya, azimanya itu ya coba nabung. Ya, bahwa betul-betul niatnya itu bagaimana bisa jadi kenyataan, entah medianya nabung, bekerja dan sebagainya gitu, itu sudah dilipatkan lagi menjadi 10 kali. Nah, kalau alhamdulillah mungkin diamalkan, dijalani, itu pahalanya sampai 700 kali. Kalkulasi seperti ini muncul sudah kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, lain lagi kalkulasinya. Kata Allah, fa'ana ajzibi, saya sendiri yang reken. Tidak perlu lagi kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Waduh, ya Allah. Sampai digambarkan oleh Rasul, amal sunnah senilai kewajiban. Bayangkan ya. Masya Allah. Itulah yang membuat eman seorang muslim masuk bulan Ramadan, tapi kebaikannya tidak bisa menghapuskan keburukannya yang telah lalu. Padahal maunya Rasul, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, siapa yang melaksanakan qiyam. Qiyam ini ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya apa? Semua ketaatan. Ya tadi yang kita gambarkan, aktivitas tadarus, aktivitas iktikaf, aktivitas memberikan iftar, santapan bagi orang puasa, aktivitas termasuk adalah dengarkan tausiah, segala ketaatan sebenarnya, bahkan kerja kita ini termasuk aktivitas ibadah gitu. Diniatkan untuk ibadah, betul. Seperti itu ya Allah. Itu makna umum. Makna khususnya memang sholat. Nah, sehingga dalam Quran selalu wa iqomis sholat, tegakkan sholat. Harus memenuhi minimal 3 unsur. Unsur yang pertama, bagaimana menjalani pada waktu yang ditentukan. Sehingga nanti kita dapat pelajaran dari Jibril, waktu yang pertama dan waktu yang terakhir. Ada durasi situ. Rasul akhirnya menjelaskan sebaik-baik sholat nanti di awal waktu. Walaupun boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Bahkan sampai nikmatnya itu man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Walaupun waktu zuhur dapat 1 rakaat habis, masuk waktu asar tetap sah sholatnya sampai begitu. Ya memang ulama kita aja yang membagi, nanti ada waktu fadilah, waktu ibahah, waktu karohah, itu kiat ulama. Kenapa fadilah? Karena janji Rasul memang sebaik-baik sholat di awal waktu. Waktu ibahah karena boleh-boleh saja, sholat zuhur jam 1, setengah 2 boleh. Tapi kalau sudah mendekati asar disebut karohah, karena sering kita tidak bisa khusyuk, buru-buru, kurang nikmat. Nah, itu istilah ulama. Prinsipnya boleh. Nah, yang kedua ini tambah berat. Beratnya apa? Memenuhi persyaratan dan rukunnya. Wah, ini termasuk ya sunnah-sunnahnya. Ini yang butuh. Alhamdulillah saya sudah membuat di mana-mana pelatihan taksin sholat. Alhamdulillah, ya ini yang berat ini. Nah, yang ketiga ini, kapan ya dalam sholat ada ruhnya.
Nah, sholat itu ada yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasul, termasuk kita boleh mencari ruhnya apa. Misalnya ruhnya itu aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat biar kamu selalu ingat kepadaku, kepada Allah. Jadi ingatnya itu bukan hanya waktu sholat, waktu duduk ini ingat Allah. Apalagi sebagai bendahara nulis ini ingat Allah. Ini kelebihanmu apa enggak ya? Misalnya begitu. Ya Allah, saya jadi selalu merasa dimonitor oleh Allah. Kalau seperti ini kan nanti muncul ruh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga Masya Allah, dengan kajian seperti itu sebenarnya kalau kita pandai bersyukur, bukan orang lain yang menikmati, kita yang pertama kali menikmati. Kata Allah, faman syakara fa innama yashkuru nafsi. Kita sendiri yang nanti akan manfaatnya. Pada akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Coba dengan Rasulullah itu, akhirnya kita menjadi aset negara, aset masyarakat, karena mereka selalu dapat kebaikan dari perilaku kita. Itu ceritanya. Maka keyword orang yang taat beragama itu, wah, orang yang jadi aset dia, orang yang bagus, Masya Allah. Saya punya pengalaman, punya dosen saya. Dulu waktu kuliah di S3, ada dosen dari Belanda, namanya John Hendrik Moleman. Belanda kan kadang-kadang kejawa-jawaan gitu. Saya baru bangga dosen ini Muslim ternyata. Kadang-kadang dari Belanda itu bukan Muslim, orientalis. Mengaji Islamnya luar biasa, tapi endingnya yang menghabisi kita gitu. Itu ceritanya. Tapi dia Muslim, saya tahu karena pertama kali datang itu saya saksikan ikut jemput sholat dia. Alhamdulillah punya dosen yang Muslim itu. Nah, waktu perkenalan istrinya dari Aljazair. Oh, Aljazair kuat imannya, insya Allah. Kuliah pertama kali mengeluarkan slide mendiskusikan apa hikmah sholat itu. Nah, pikiran kita hikmah sholat kan seperti tadi yang saya sampaikan itu. Tidak indah. Dia tayangkan hasil penelitian itu, sesungguhnya orang yang sholat khusyuk itu hikmahnya tidak stres. Wah, gitu. Analisanya gimana? Orang yang sholat khusyuk itu kan selalu melihat satu titik. Orang yang bisa memfokuskan pandangannya satu titik, pikirannya satu titik, hilang stresnya. Sehingga di barat itu ada tembok gitu, dikasih tuh gitu, kemudian pandang terus, itu menghilangkan stres. Wah, gitu. Simpel tapi masuk akal. Dan itu dilakukan oleh orang barat. Walaupun banyak juga terapi untuk menghilangkan stres. Misalnya teriak-teriak gitu ya. Bayangkan kalau ada saya ini, pacar saya diambil orang tuh, kemudian aku benci kamu, diluapkan, hilang udah stresnya gitu. Maka di barat kalau nggak ada sepak bola mungkin banyak yang stres gitu. Sehingga di sana ada area yang orang bebas ngomong biar tidak stres mereka. Nah, kita punya terapi bukan hanya ngilangkan stres, nilai ibadatnya masa Allah. Wah, lebih baik hikmah sholat menghilangkan apa? Stres. Lah hikmah berikutnya, hikmah sholat jamaah. Mikir-mikir gitu. Bayangan kita, hikmahnya itu kalau imam batal nanti diganti. Jadi pembangunan itu jangan mulai dari awal lagi. Meneruskan program yang lama. Kan begitu bayangan kita. Setelah diadakan penelitian, hasilnya satu. Orang yang sholat jamaah tidak akan majnun. Tidak akan majnun, tidak akan gila. Loh kok bisa? Dia merasa punya teman. Masya Allah. Orang yang masih merasa punya teman tidak akan gila. Di dunia itu tidak ada perhimpunan orang gila.
Kira sendiri-sendiri. Gila sendiri-sendiri, Kalau dah. dikumpulkan nggak jadi Kalau sudah berorganisasi nggak gila lagi. Itulah ceritanya. Itu di luar puasa itu. Ya Allah, darinya di dalam puasa. Ya Allah. Kalau sudah Allah fa'ana aja sih nggak tanggung-tanggung sudah wes. Sekarang kelipatannya bukan 1 juta lagi, miliaran kali, triliunan kali sudah. tergantung dari Allah. Nah itu ya Allah itu ceritanya. Langsung Allah. Nah dengan banyaknya limpahan pahala itu dibanding dengan banyaknya kemaksiatan kita ini, mudah-mudahan impas gitu. Syukur kalau bisa surplus. Kita cari surplusnya. Seharusnya kalau sudah surplus enak. Fa'amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatin radiyah. Enak sudah. Tabungan juga. Iya, tapi kalau sudah defisit, aduh, gimana di bulan Ramadan qiyamnya ndak gitu, rasanya ya. Aduh, itu akhirnya defisit. Oh, kalau sudah gitu, fa'ummu awiyah. Wa ma adraka ma hiya narun awiyah. Ya itulah, sehingga ending kita ini nanti disuruh banyak beramal di bulan Ramadan, biar kita ini semua kotoran-kotoran tadi itu kayak bersih, itu bersih, akhirnya kita kembali kepada kesucian. Nah, kesucian itulah yang biasa dinamakan fitrah. Seperti kata Rasul, kayamin waladatul baru saja kita terlahir dari rahim ibu bersih, tidak punya noda. Wah, bahagia sekali. Walaupun berhasil betul. Walaupun fitri ada juga yang mengatakan dari futur, di mana kita sudah pagi-pagi boleh lagi makan seperti sedia kala, ada. Tapi fitrah tentunya lebih konteksnya itu pada jiwa kita yang bersih. Ya, makasih Bro. Iya. Kalau itu tadi bicara pahala. Nah sekarang kadang orang melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Iya, iya. Apakah kesalahan itu juga dinilai berlipat-lipat? Kalau pahala jelas berlipat-lipat dapat. Iya. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, contohnya tadi gibah, ngomongin, apakah catatannya juga berkali lipat? Terima kasih. Untuk beda antara amal soleh dengan amal sayyi'at. Hati kursinya begitu. Dia punya niat buruk, belum dijaga. Punya himmah, keinginan untuk berbuat jelek, belum dijaga. Kalau memang dia memaksakan diri akhirnya berbuat keburukan, itu pun hanya satu. Ya Allah, kurang apa rahman-rahimnya. Ya Allah. Itu yang namanya kehadiran Rasul itu harisun bil mukminin, menjaga, mewanti-wanti bagaimana orang mukmin tidak sampai tersentuh api neraka. Masya Allah, fasilitas banyak, media banyak, ya Allah. Tinggal kita yang harus ambil sikap. Kalau masih ada yang umat muslim yang masih seperti itu, ya sayang sekali. Itu gimana? Kata ya Rasul, kok heran ya ada hamba Allah itu kedatangan Ramadan tapi belum bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Kan eman sekali. Eman. Ya. Prof, masih ada mungkin kalau ini masih separuh ya, 20 separuh hari lagi untuk bisa kembali ke fitrah tadi. Kira-kira wejangan ke pemirsa, apa yang mesti harus diperbuat untuk memaksimalkan hikmah Ramadan? Iya, tidak ada kata terlambat. Mungkin kemarin saya belum dengar kayak gini. Padahal ini peluang Allah untuk memberikan kita ini bagaimana nafsu ditekan seperti ini, bagaimana nurani dikembangkan seperti ini, sehingga kalau kita ingin berbuat baik sedikit dipermudah, kalau ingin berbuat jelek ditekan sedemikian rupa. Siapa tahu dengan teologi keyakinan seperti ini menggugah kita lah, punya target lah. Kalau membaca Quran misalnya punya hizib, saya istiqomah 1 hari walaupun 3 ayat, monggo, tidak apa-apa. Kalau perlu ditingkatkan
kapan ya satu surat misalnya, monggo enggak apa-apa. Asal kita betul-betul istiqomah. Allah Maha tahu. Dulu memang belum tahu, kita kurang memanfaatkan gitu. Nah setelah kita tahu, wah kita harus fastabiqul khairat. Kita harus yang terdepan untuk menjalankan berbagai aktivitas kebaikan. Apapun kebaikan itu, insya Allah besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita, biar ada perubahan. Kalau perlu contoh sederhana, buat jadwal maghrib sampai isya tidak terima tamu. Untuk bisnis, untuk apa? Mohon maaf, kami sekeluarga sedang muhasabah. Baca tadarus sama anak, sama istri, adakan halakot. Kalau perlu datangkan entah siapa yang bisa membimbing. Masya Allah. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya katakanlah 2 minggu sekali. Syukur kalau bisa, mungkin setiap Jumat. Gitu. Biar tidak pikiran bisnis saja. Bisnis saja. Apalagi nanti kalau akhir Ramadan, kita dianjurkan itikaf. Itu kan ingin konsentrasi, sudahlah. Saya nggak mikir lagi urusan Tuhan, sudah cukup Allah. Sekarang saya ingin fokus memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya lagi gitu. Kalau kamu kata Allah ingin mendekat kepada saya dengan berjalan kaki, aku akan mendekatkan kamu dengan berlari. Sampai gitu ya Allah. Kata-kata sufi bagus sekali. Intan minna tadnu minka mawaddati wa intan a'ani taroni angkanaya. Kalau kamu berupaya dekat dengan aku, kau dapatkan aku lebih dekat daripada kau. Sehingga di bukuku ada kamu, di kasurku ada kamu, di bantalku ada kau. Tapi kalau kamu berupaya jauh dari aku, kau dapatkan aku lebih jauh dari apa yang kamu amalkan. Masya Allah. Nah kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang kita hadapi? Allah selalu bersama kita. COVID kecil, Allah selalu menolong kita. Itu ceritanya. Kedekatan itu membuat maunah pertolongan Allah lebih besar. Mudah-mudahan ini saatnya momentum Ramadan ini. Maka ini menjadi harapan kita, termasuk juga Anda pemirsa dan pendengar radio SKFM, untuk meningkatkan ya. Berarti di masa-masa sudah belum akhir nih ya, masih pertengahan ini Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk maksimal melakukan kedekatan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah apapun caranya. Kalau perlu tadi kata Prof adalah menjadwalkan khusus, karena ini bulan-bulan istimewa, maka yang sudah tidak biasa, yang nggak penting-penting nggak usah. Jadi maksimalkan tuh, makanya ada kata iktikaf. Maka iktikaf benar-benar tawadhu, membuat sebuah sistem ya di masjid yang memang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus dilakukan. Bagaimana Anda harus melakukan itu untuk benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini. Nah, karena ini waktunya sudah hampir-hampir berbuka puasa nih kayaknya, Prof. Jadi kesimpulan dari apa yang kita tadi diskusikan atau Prof sampaikan tentang tema memaknai hikmah Ramadan ini. Sekaligus nanti di akhir ada doa. Monggo. Terima kasih. Dengan paparan yang panjang lebar tadi, kita akhirnya mulai paham lah bahwa dinamakan Ramadan memang endingnya biar kita nanti dengan pembakaran amal soleh ini segala kemaksiatan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, menjadi kenyataan untuk setiap kita yang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling ikhtiar, saling berdoa, mudah-mudahan setiap kita mampu kembali kepada fitrah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bersih hati kita, maka jangan kaget orang yang seperti inilah yang diseru oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang suci, yang sudah kembali ke fitrah, rame-ramailah masuk bersama para sahabatnya Rasul. Yuk rame-rame memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cari hidup ini kalau tidak merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita tutup dengan doa bersama. Sekiranya Allah betul-betul sangat mendengar dan mengijabahi doa kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farrastahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina waj'alna min husnil khatimah wa khtimna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa PKTV, kami ucapkan terima kasih Prof sudah hadir di sini di Kalimantan Timur untuk berbagi bersama pemirsa PKTV. Tentunya pemirsa PKTV semuanya sudah mengambil hikmah dari apa-apa yang beliau sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi Anda, bisa memaknai dengan maksimal di Ramadan ini dan semuanya berkah kepada Anda semuanya. Saya Teguh Suarjono pamit undur diri mewakili semua teman-teman PKTV dan Radio SK. Kita akan ketemu lagi dalam program siar di esok hari tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih PKTV Gereja Benek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.